nama saya Dia Puspita Maharani, NPM 20082010040. Di sini saya akan menjelaskan tentang Semaphores dalam mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa itu Semaphores, kita lebih baik tahu siapa penemu teknik Semaphores. Nah, penemu teknik Semaphores adalah Edgar White Dijkstra. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan komputer yang berasal dari Belanda. Nah, pada tahun 1965, Dijkstra mengusulkan teknik baru dan sangat signifikan untuk mengelola proses konkuren dengan menggunakan nilai variabel integer sederhana untuk menyingkronkan kemajuan proses yang berinteraksi. Nah, variabel inilah yang disebut dengan Semaphores. Kemudian pengertian Semaphores. Di sini yang pertama, menurut Kamus Istilah Program, Semaphores adalah suatu isyarat yang digunakan untuk menentukan akses untuk berbagi sumber daya sistem. Yang selanjutnya ada dari Wikipedia Indonesia. Semaphores adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Yang ketiga, kesimpulan saya sendiri setelah membaca beberapa artikel tentang Semaphores, yaitu Semaphores adalah variabel integer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah critical section dengan menggunakan dua operasi anatomik, wait dan signal, yang digunakan untuk sinkronisasi proses. Definisi wait dan signal adalah sebagai berikut. Yang pertama, wait. Apa sih wait itu? Nah, operasi wait itu digunakan untuk menurunkan nilai argumen dari S. Digunakan untuk menurunkan nilai argumen dari S jika dia positif. Nah, apabila S bernilai negatif atau 0, maka tidak akan ada operasi yang dilakukan dan segera dilanjutkan menuju ke signal. Apa sih signal itu? Nah, signal adalah operasi untuk menaikkan nilai argumen S. Nah, selanjutnya di sini ada operasi standar pada Semaphores. Nama asli dari operasi ini adalah proberen atau tes dan Verhoeven atau increment. Namun, sebutan untuk dua metode ini sangat beragam, antara lain yang dikenal dengan nama release and acquire, P and V seperti pada gambar berikut, dan kunci dan buka pada gambar berikut. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan di bagian ini kunci dan buka karena sebenarnya dua ini sama, hanya penamaannya saja yang berbeda. Pada fungsi wait dipanggil ketika thread akan memasuki critical sectionnya atau ketika thread akan memakai resource yang tersedia jika sum_value kurang dari sama dengan 0. Thread tersebut harus menunggu sampai thread lain memanggil fungsi buka. Nah, fungsi buka dipanggil ketika thread meninggalkan critical sectionnya atau ketika melepaskan resource yang telah digunakan. Tentu saja kedua operasi tersebut harus bersifat atomik karena sum value dapat diakses oleh beberapa proses atau proses shared, yaitu dari proses ini, dan next. Ada type of Semaphores. Nah, ada dua jenis utama dari Semaphores, yaitu counting Semaphores and binary Semaphores. Counting Semaphores ini adalah Semaphores nilai integer dan memiliki domain nilai tidak terbatas. Semaphores ini digunakan untuk mengkoordinasikan akses sumber daya, di mana jumlah Semaphores adalah jumlah sumber daya yang tersedia. Jika sumber daya ditambahkan, jumlah Semaphores secara otomatis bertambah, dan jika sumber daya dihapus, maka jumlah Semaphoresnya otomatis berkurang. Kemudian yang kedua ada binary Semaphores. Binary Semaphores yaitu untuk menghitung Semaphores, tetapi nilainya hanya dibatasi pada 0 dan 1. Operasi wait hanya bekerja ketika Semaphores adalah 1 dan operasi sinyal bekerja ketika Semaphores adalah 0. Nah,
kadang-kadang lebih mudah untuk mengimplementasikan semaphores binar daripada counting semaphores. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada sifat-sifat semaphores. Sifat yang pertama yaitu semaphore adalah sederhana dan selalu memiliki nilai integer non-negatif. Yang kedua, semaphores bekerja dengan banyak proses. Dan yang ketiga, semaphores dapat memiliki banyak bagian kritis yang berbeda dengan semaphores yang berbeda. Kemudian, apa manfaat menggunakan semaphores? Nah, manfaat menggunakan semaphores yang pertama, karena dengan bantuan semaphores ada manajemen sumber daya yang menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, semaphores tidak mengizinkan banyak proses untuk masuk ke dalam critical section. Yang ketiga, mereka mengizinkan lebih dari satu utas untuk mengakses bagian yang kritis. Kemudian yang keempat, karena semaphores mengikuti prinsip pengecualian bersamaan secara ketat, dan ini jauh lebih efisien daripada beberapa metode sinkronisasi lainnya. Yang kelima, tidak ada pemborosan sumber daya di semaphores karena sibuk menunggu di semaphores karena waktu proses pun tidak terbuang sia-sia untuk memeriksa apakah ada kondisi yang terpenuhi untuk memenuhi proses pengakses bagian kritis. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika terlalu cepat atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.